Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ayatullah Muhammadin Alfat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD serta teman-teman yang dirahmati Allah yang berkenan menyaksikan presentasi dari kelompok kami melalui platform YouTube. Perkenalkan, saya Mutia Setiawati Fritama, NIM 2186206093 yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada hari ini. Baik, untuk materi A, saya sendiri akan memaparkannya mengenai konsep organisasi kurikulum SD. Organisasi adalah sekumpulan orang yang terstruktur bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya plan dan karere yang berarti tempat terpacu. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Zainal Arifin 2011. Konsep kurikulum bisa diubah sesuai dengan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta orientasi masyarakat. Rozali M. Talib dan Irman Siswanto 2015. Jadi, konsep organisasi kurikulum adalah pola susunan yang telah disusun berdasarkan pengalaman, pola, komponen yang sudah disiapkan untuk mempermudah dalam penyampaian materi dan berisi pengetahuan baku supaya peserta didik dapat memahami materi yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Risma. Kepada Saudara Risma, saya silakan. Terima kasih kepada rekan Mugia. Baik, di sini saya Risma Kurniawati, NIM 2186206079 akan memaparkan materi yang kedua, yaitu berkenaan dengan kebijakan organisasi kurikulum SD. Jadi, kebijakan perubahan kurikulum ini didasarkan pada hasil proses analisis, evaluasi, dan juga prediksi untuk kemudian hari. Imam Maghali 2014. Penyempurnaan kebijakan kurikulum di Indonesia diharapkan bisa membawa perubahan yang positif bagi subjek maupun objek pendidikan. Siapa itu subjek dan objek pendidikan? Subjek pendidikan ini adalah orang-orang yang mengajarkan pendidikan, ilmu pendidikan, contohnya tenaga pendidik maupun guru. Sedangkan objek pendidikan adalah peserta didik itu sendiri. Kemudian, kurikulum yang merupakan hasil dari kebijakan bisa bersifat dinamis, kontekstual, maupun relatif. Dinamis di sini karena terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih sempurna seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan kontekstual karena sangat diperlukan dan berdasar pada zamannya, dan relatif karena cara pandang mengenai berhasilnya kurikulum sangat dipengaruhi kapan waktu implementasiannya. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam sebuah kebijakan kurikulum adalah perubahan yang terus-menerus atau change and continuity. Imam Maghali 2014. Kurikulum yang sudah terencana akan menjadi penentu hasil dari proses pembelajaran. Oleh karenanya, perlu adanya sinergitas dari satuan pendidikan dalam upaya pengoptimalan kurikulum. Dengan demikian, kebijakan pengembangan kurikulum juga bisa dipahami sebagai sebuah proses penyusunan rencana tentang isi ataupun materi yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya dan juga pengaplikasiannya. Kemudian, kurikulum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan. Imam Maghali 2014. Nah, di slide di samping ada beberapa alasan
yang menjadikan organisasi kurikulum penting untuk dilaksanakan dan juga diterapkan. Yang pertama, organisasi kurikulum menentukan isi bahan pembelajaran, strategi penyampaian seorang pendidik, dan bentuk pengalaman apa yang bisa disajikan kepada peserta didik. Poin kedua, organisasi kurikulum merupakan dasar penentuan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Karena di dalam kurikulum juga memuat kriteria ketuntasan minimal yang digunakan pendidik untuk melihat kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, poin yang ketiga adalah mengkategorikan jenis-jenis kebutuhan siswa sesuai dengan materi dan proses pembelajaran. Nah, kebutuhan siswa di sini bisa berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Sania Alfiani dan kawan-kawan 2021. Terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Mila Fiska Aulia. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Fiska Aulia dengan NIM 2186206092. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai poin C. Di negara Indonesia mengalami banyak sekali perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di Indonesia telah dilakukan sebanyak 11 kali perubahan. Muhammad Tri Ramdhani tahun 2018 halaman 12. Perubahan kurikulum itu dilakukan karena untuk menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Selanjutnya, pengertian dari implementasi kebijakan organisasi kurikulum sendiri merupakan kegiatan yang terencana dan terarah yang berupa kerangka-kerangka program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suyadi tahun 2014. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kurikulum dilakukan dengan berbagai kesiapan. Kesiapan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kurikulum adalah kesiapan guru, baik kesiapan administrasi pembelajaran maupun kesiapan mental. H. Sudirman tahun 2019. Dalam mengimplementasikan kurikulum, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan kurikulum adalah kesiapan guru. Karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik sehingga membawa pengaruh yang sangat besar. Cara yang dilakukan selanjutnya di dalam implementasi kebijakan kurikulum yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek manajemen penting. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, kegiatan monitoring, dan juga evaluasi. Aspek manajemen tersebut sangat diperlukan karena implementasi kurikulum agar berjalan efektif sesuai dengan tujuan. Pengimplementasian kebijakan kurikulum juga perlu dilakukan dengan berbagai bentuk strategi. Bentuk strategi dalam mengimplementasikan kurikulum ada 2 program, yaitu Silabus dan juga RPP. H. Sudirman tahun 2019. Silabus dan juga RPP harus diimplementasikan dengan baik dan pasti karena berperan penting sebagai peningkatan kualitas belajar siswa menjadi lebih baik. Terima kasih atas materi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi sudah kami sampaikan. Rekan-rekan bisa berdiskusi ataupun mengajukan pertanyaan mengenai topik ini di kolom komentar yang telah disediakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.